Halo Sobat Lantas, selamat datang di Lintas Jumat Podcast episode 4. Kali ini kita bersama rekan dari Dinas Perhubungan Kota Jambi. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Ibu sama Abangnya. Oh, boleh dari Mbak Siska dulu. Nama saya Febri Siskawati, saya dari bidang lalu lintas angkutan jalan. Saya Dwi Agustian Leozardo, saya dari bidang lalu lintas. Lalu lintas. Nah, Sobat Lantas, sebelumnya kita ini kedatangan abang-abang sama kakak dari Dishub Kota Jambi. Nah, di sini abang sama kakaknya akan berbagi tentang apa sih fungsi Dishub, apa sih yang Dishub lakukan, kerja-kerja apa sih yang Dishub biasanya gitu. Sebelumnya boleh jelasin dulu peranan Dishub, terutama yang buat yang ada di Kota Jambi. Oke, kalau untuk tugas Dishub itu sebenarnya banyak ya. Iya. Jadi kalau untuk bidang lalu lintas itu lebih ke rekayasa lalu lintas, terus juga analisa dampak lalu lintas, kemudian juga menyiapkan sarana fasilitas perlengkapan jalan seperti lampu, apil gitu kan. Kemudian juga kita juga menghitung laju kendaraan itu, apakah ruas jalan ini sudah pas atau perlu ada pengembangan atau gimana gitu kan, karena semakin kesini kan pertumbuhan kendaraan itu makin tinggi. Jadi apakah memang diperlukan kebijakan baru seperti yang saat ini sedang kita lakukan gitu kan, kita mengadakan yang namanya transportasi umum berbasis elektronik untuk menjawab tantangan pertumbuhan kendaraan tadi. Karena kalau pertumbuhan kendaraan sekarang sudah terlalu tinggi, jadi tingkat polusi sudah pasti tinggi. Kemudian tingkat rawan kecelakaan juga. Itu yang kita atasi dengan transportasi umum bus elektronik. Seperti itu. Oh iya. Bahas tentang elektronik bus. Ada ya Bang? Ada. Itu angkutan umum yang baru ya? Ya, betul. Nah, kayaknya itu banyak dari Sobat Lantas dan terutama di Kota Jambi itu banyak yang belum tahu mekanisme kerjanya. Terus cara penggunaannya, karena kan sebenarnya itu peralihan dari kan angkutan umum udah mulai jarang Bu ya. Iya. Nah mungkin itu salah satu alternatif lain untuk angkutan umum di Kota Jambi. Boleh jelasin nggak Bang mekanisme kerjanya? Untuk bus listrik, karena memang sebenarnya baru ya Bu ya, tapi skemanya sebenarnya nggak terlalu baru. Karena sebelumnya sempat ada juga Transkoja kan. Nah, jadi sistemnya sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja busnya yang baru kita ganti ke listrik karena mengingat memang lagi tren juga kan kendaraan listrik gitu kan. Benar. Jadi mendukung juga visi dan misi dari Wali Kota Jambi, Kota Jambi Bahagia. Jadi kita adakan Trans Bahagia gitu. Kalau untuk masyarakat sendiri sebenarnya naiknya nggak terlalu susah. Nggak kayak yang sebelumnya juga, jadi ada titik-titik hentinya. Titik hentinya berarti kayak haltenya gitu ya? Kalau halte bisa dibilang nanti bakal ada. Oh bakal ada? Bakal ada untuk shelter. Untuk shelternya bakal ada, dan sekarang mungkin bakal kami buat lampu henti dulu, lampu tunggu. Titik kumpul lah istilahnya gitu. Titik kumpul untuk menunggunya di titik-titik yang sudah ditentukan di setiap trayek. Oke, kemudian Bang kalau misalnya kita mau naik nih, kalau penggunaan aplikasi itu gimana? Itu kayak aplikasi atau ada card atau yang gimana? Atau bisa langsung masuk? Kalau trans kayak misalnya di Jakarta gitu kan pakai e-money gitu ya Bang ya. Kalau Trans Bahagia itu gimana Bang? Sama. Trans Bahagia kita nggak pakai tunai. Nggak pakai tunai. Nggak pakai tunai. Kita pakai e-money juga. E-money juga, tapi tetap langsung kalau di Transjakarta kan kita tetap di shelter. Iya. Ketika kita nunggu kita nggak perlu lagi, sudah dompet sudah kita simpen kan. Kalau Trans Bahagia kita tetapnya di dalam mobil. Oh, di dalam mobil kayak masuknya baru kita tap. Iya benar. Kayak bus-bus luar negeri gitu Bang ya. Iya dalam mobil. Kalau dulu Transjakarta kan di pintu kan. Iya. Kita tetap baru pintunya kebuka. Kalau sekarang kita dalam mobil. Tapi untuk pengoperasiannya di Kota Jambi sekarang udah mulai berjalan lancar atau masih banyak, maksudnya dari masyarakat sendiri masih kurang untuk? Kalau jalan sudah Kak.
Udah ya? Sudah beberapa bulan kita jalan, kita sudah uji coba, bahkan kita juga sudah survei ke masyarakat. Surveinya ini survei kepuasan, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai bus Trans Bahagia ini, terus juga trayek tentunya. Kita juga data trayek-trayek mana sih yang dibutuhin sama masyarakat. Karena kalau kita buat bus, kemudian trayeknya nggak sesuai dengan masyarakat kan sia-sia, Iya. nggak ada yang naik. Terus juga yang paling penting itu sebenarnya tarif. Itu kalau kita bikin bus, trayeknya juga pas dengan kebutuhan masyarakat, tapi harganya tinggi, tentu masyarakat nggak akan naik. Iya, lebih Nggak akan- mending pakai Iya, ini ya, benar. Gojek, gitu-gitu ya Bang. Nggak akan menjawab sebenarnya pertanyaan dari tantangan pertumbuhan kendaraan tadi. Tentunya pasti yang dibutuhkan masyarakat kan ada busnya nyaman gitu kan, terus busnya nggak panas karena ada AC-nya segala macam lah gitu kan, fasilitas dari bus, kemudian tarifnya juga terjangkau, kemudian trayeknya sesuai gitu. Nah, kalau untuk Trans Bahagia ini rute-rutenya di mana aja nih Bang? Udah yang ada di Kota Jambi titik-titiknya nih Bang. Buat yang saat ini itu rutenya tuh ada dua. Yang pertama dari Terminal Rawasari tujuannya ke Terminal Alam Barajo. Yang satunya lagi itu dari Terminal Rawasari ke PAL 10 rutenya ke Kota Baru. Gitu. Berarti itu kayak ada titik-titik berhentinya atau langsung lurus aja nanti cuma berhenti di terminal sama di terminalnya? Enggak, itu ada titik Oh hentinya. gitu. Ya, jadi kalau yang rute ke Alam Barajo itu dia melewatin dari Rawasari, dia melewati Simpang Pulai, lewat Simpang Kawat, terus ke Jangkos, gitu. Jadi, Baru sampai ke Terminal Alam Barajo. ada titik-titiknya untuk menuju ke titik selanjutnya itu ya, ke Iya, terminal itu. terminal itu. Sementara ini baru 2 bus yang untuk uji coba. Selanjutnya kemungkinan akan kedatangan 4 bus lagi. Ya, tapi yang 3, kalau datang 4 bus berarti jumlahnya 6. 3 bus itu untuk rutenya tetap sama di Rawasari ke Alam Barajo. Yang 3 busnya juga sama. Rute Terminal Rawasari ke PAL 10. Oh, hanya penambahan armada gitu. Ya, penambahan armada. Dia 3 bus sedang dan 3 bus kecil. Nah, kita bicara rambu-rambu nih Bang, rambu-rambu di Kota Jambi. Ini gimana sih Bang cara penempatan rambu-rambu yang ada di Kota Jambi gitu Bang? Kalau untuk rambu sih sebenarnya kita meletakkan rambu itu tentu di trotoar agak ke pinggir gitu Kak. Kalau untuk posisinya ya, sama penempatannya itu kita analisa dulu. Di sini butuhnya rambunya apa. Gitu. Jangan sampai nanti kita tempatkan rambu tapi rambunya nggak guna. Gitu kan. Jadi kayak misalnya nih jalan ini kan misalnya visi rasionya tinggi. Salah satu gitu kan. Satu karena beberapa ruas jalan di Kota Jambi ini kan visi rasionya udah mendekati 1. Otomatis kan tingkat kemacetannya tinggi. Nah, di situ kan sebenarnya kita butuh rambu itu di larang parkir, butuh rambu batas kecepatan gitu kan, atau rambu hati-hati karena tingkat kepadatan kendaraannya tinggi gitu. Jangan sampai nanti kita butuh rambunya di larang parkir tapi kita nggak pasang, atau blind spot lah, tikungan yang nggak kelihatan kan, blind spot. Tentu kita butuhkan di situ ada rambu hati-hati, rambu tikungan dan kaca cembung itu, cermin itu. Ya, pernah lihat Bang. Itu. Jadi kita analisa dulu, kita butuhnya apa, baru kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang juga kita menerima masukan dari ketua RT. Misalnya mereka minta rambu apa di dalam wilayahnya gitu kan, karena kan ada juga RT yang di dalam wilayah atau ada yang bersinggungan dengan jalan kota, jalan raya. Jadi mereka butuhnya apa nih, misalnya pita penggadu, cermin cembung atau rambu-rambu gitu. Mereka minta, kita akomodir. Berarti di sub juga butuh nih dari masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan. Karena kan kita yang menjalankan kehidupan sehari-hari ya, Bang. Bener. Jadi kita lebih tahu kebutuhannya. Benar. Kemudian Bang, problem yang sering ada di jalan itu kan kadang rambu lalu lintasnya, lampunya tuh kadang mati ya. Benar. Jadi masyarakat tuh kadang tuh belum tahu Bang kemana dia harus menghubungi. Dari Disub sendiri apakah ada call center yang bisa dihubungi? Tuh.
Sebenarnya dari sebelumnya juga kita sudah berjalan, bisa menghubungi melalui Instagram Dinas Perhubungan langsung aja ngomong, Min, ini rambu di Adipura lampunya kuning doang misalnya gitu kan, fotoin aja gitu kan, atau nggak difoto pun nggak apa-apa, nanti kita langsung ke petugas di lapangan, petugas langsung turun, langsung perbaiki gitu kan. Dan sekarang juga pada program wali kota yang baru itu ada call center bahagia. Oh. Ada call center bahagia. Jadi di 112 call center bahagia langsung telepon aja. Nah, ingat Telepon ke pemirsa. sana itu langsung ditanggapi karena laporannya langsung dipantau sama wali kota. Jadi kalau kita nggak akomodir itu wali kotanya langsung notis ke kita. Berarti ada operatornya ya? Ada operatornya. Jadi setiap dinas itu tergabung ke call center bahagia itu langsung dipantau sama wali kota. Itu. Jadi call laporan centernya tadi 112 Bang? 112. Jangan lupa buat hubungin 112 kalau ada Problem. pada rambu lalu lintas ya Bang ya. Bang, ini ada sedikit masukan nih Bang. Sebelumnya kita pernah podcast sama ada salah satu ojol yang terkenal di Jambi yang beliau Masih masuk. iya kasih masukan karena terkait yang di pasar itu Bang. Pasar itu kan sekarang di pasar Kota Jambi itu kan dari dulu ya memang Bang jalannya forbidden gitu ya Bang ya. Jalannya satu arah tapi masih banyak yang belum tahu Bang antara itu jalan forbidden atau dua arah karena di situ kurangnya rambu-rambu lalu lintas di situ Bang. Gimana nih, Bang? Terutama mungkin dari pengunjung dari luar kota ya Bang. Kalau mungkin dari orang dari kota Jambi sendiri mungkin sebagian udah banyak yang tahu. Tapi kalau dari luar kota itu banyak nggak tahu Bang karena rambunya sendiri pun nggak ada. Itu gimana Bang maksudnya? Baik, untuk masukan kita sebenarnya berterima kasih ya kalau sudah ada masukan gitu, otomatis kita bakal evaluasi. Oh di sini butuh rambu ini ya, tentu kita akan langsung turun. Kita akan lihat di mana titik-titik nanti kita pasang rambunya. Tentu pasti kami akan pasang untuk itu. Dan lagi-lagi itu juga butuh konfirmasi dari masyarakat Betul, Bang, ya. kita butuh partisipasi masyarakat karena kita sendiri dinas perhubungan personilnya bisa dibilang nggak terlalu banyak, jadi kita nggak tahu nih posisi di mana aja yang butuh gitu kan, atau ada yang rusak misalnya gitu kan, nggak kelihatan lagi lampunya gitu kan, lampunya sudah beberapa tahun tapi nggak kelihatan lagi, udah kotor atau udah patah, iya udah pudar, jadi kita bisa langsung perbaiki. Kita pun sebenarnya ada dalam beberapa 2 minggu sekali gitu kan, atau kadang sebulan sekali, 2 minggu sekali itu kita tetap survei. Jadi kita survei rambu-rambu yang mana yang sudah rusak itu kita data, nanti kita ganti, kita perbaiki gitu. Tetap ada pembaruan ya Tetap Bang. ada pembaruan, Tuh. Pemeliharaan. pemeliharaan. Jadi supaya sobat lantas juga nggak bingung ya teman-teman. Kemudian Bang, kalau dari lantas itu kan ada yang namanya ETLE. ETLE Nah, ETLE. Kalau dari Disub sendiri kita tuh dengar ada COC ya Bang? ada. Nah, boleh nggak Bang jelasin mekanisme COC supaya nanti biar dikasih edukasi juga buat sobat-sobat lantas yang nonton. Untuk COC itu lebih ke dasarnya ATCS di Disub. Jadi ATCS itu area traffic control system, kita ngatur lalu lintas, ngatur apil itu dari ruangan. Jadi ada beberapa titik, belum semua tapi sudah lebih dari setengah sudah kita akomodir untuk kontrol lampu merah dari dalam ruangan. Kemudian ada juga CCTV perkotaan. CCTV perkotaan itu meliputi simpang-simpang di seluruh kota Jambi sampai dengan Simpang Imbu, bahkan di Simpang Undalu kita juga ada. Oh, jauh ya. Simpang Undalu kita juga ada. Walaupun itu sebenarnya bukan wilayah kota, tapi memang kita terima COC ini itu dari kementerian, dapat hibah dari kementerian. Gitu. Makanya kita juga akomodir Simpang Undalu. Sebenarnya banyak sih gunanya kalau untuk ETLE kita bekerja sama dengan Polantas juga kemarin kan, sempat kan dengan Satlantas Polresta Jambi, dan sekarang lebih kayak yang paling banyak datang itu sebenarnya masyarakat. Ada yang kejadian misalnya kehilangan motor, contohnya gitu kan, banyak sekali tuh kehilangan motor atau kecelakaan atau apa gitu kan, datang ke dinas perhubungan. Dinas perhubungan itu dia minta, Bang bisa nggak nih kami lihat CCTV gitu kan. Sama kayak kasusnya kemarin ya. Sama. Yang lagi marah-marah. Lagi malam-malamnya kemarin, itu bisa nggak kita lihat CCTV Bang gitu kan. Kalau kami sebagai kita sama-sama masyarakat, kami mau aja liatin. Cuman yang pasti kami harus nerapin SOP. Karena itu bersangkutan dengan barang milik pemerintah kan. Jadi
kami pasti minta dulu ada nggak surat pengantar dari kepolisian. Tuh, itu yang pasti. SOP kami tuh kalau ada yang datang mau minta lihat CCTV atau mau ambil datanya, itu kami minta dulu surat ke pengantar dari polisi dulu. Itu kalau sudah ada dan datanya memang ada terlihat di CCTV, mau ambil itu kami harus lapor ke pimpinan dulu. Itu Tentang persetujuan juga persetujuan, gitu. betul. Kemudian Bang, kita mau tanya Bang, kalau dari di sub sendiri itu ada tilang nggak Bang? Kalau tilang ada, tapi lebih ke angkutan. Oh, angkutan. Bisa Angkutan. jelasin Bang? Soalnya contohnya yang definisi udah termasuk tilang, angkutannya gimana? Kalau tilang itu lebih ke odol ya, Kak? Odol ya? Odol, Oh, overdimension, overloading, lebih ke odol. Berarti hampir sama aja Bang ya. Iya, Kemudian Bang, ada kan kendaraan muatan itu melintasi kota Jambi Bang. Berarti dia harus melewati proses timbangan ya Bang ya, kelayakan muatannya. kalau timbangan lebihnya bukan di bidang lalin ya Kak ya, itu ada di bidang yang lain. Terus juga kalau untuk kelayakan kendaraan, kita juga ada OPTD, OPTD KIR kan. Nah, jadi di situ untuk kelayakan kendaraan. Ada nggak tindakan lebih lanjut dari disub sendiri untuk odol itu Bang? Lebih ke kalau odol sih lebih ke penguatan pengecekan KIR mungkin Kak ya, KIR-nya gitu kan. Karena kalau KIR-nya nggak ada otomatis ada indikasi dia overloading kan, overdimensi overloading Iya. gitu. Karena kan kemarin marak-maraknya overloading sama overdimensi nih Bang. Yang marak-maraknya di luaran sana di mana banyak bus-bus yang overloading, overload itu melintasi wilayah Jambi gitu Bang. Ya dari kita sendiri kemarin juga sempat kasih himbauan-himbauan Bang Benar. dari video, foto untuk kendaraan odol sendiri. Di sub juga sebenarnya dalam setiap bulan itu ada razianya, tapi dari bidang operasional. Oh, Bidang operasional itu ada razianya untuk kendaraan odol sendiri ya? untuk kendaraan angkutan. Oh, Kendaraan angkutan. Nah Bang, yang baru-baru ini nih Bang, terkait antrian pada BBM nih Bang, BBM. pada pom bensin SPBU yang ada di Kota Jambi nih Bang. Kemarin kan saya baru lihat Pak Wali Kota ya Ya, rapat ya terkait itu. Gimana nih Bang tanggapan di sub yang mengatur parkir ya Bang yang ada di Kota Jambi Bang? kalau untuk kemacetan pengisian BBM terutama jenis solar ya yang ini. Kemarin sudah dirapatin sama Wali Kota Jambi beserta ada Kasat Lantas juga, Ya. ada Denpom, ada Kodim, ada Iswana Migas. Nah, jadi sebenarnya itu sudah ada hasilnya rapatnya, tapi mungkin belum bisa mungkin belum masih digodok lagi aturannya karena yang saya dapat dari dalam rapat itu lebih ke pengaturan antriannya, itu yang pertama. Antriannya diatur, nanti akan ada petugas atau satgas yang nanti stay di beberapa titik SPBU dalam wilayah kota. Dalam wilayah kota, kemudian ada saya dengar juga nanti bakal ada penambahan kuota di beberapa SPBU terutama solar, kemudian ada juga kendaraan angkutan misalnya yang melebihi dimensinya atau di atas roda 6 atau di atas roda 6 itu nggak bisa ngisi di dalam kota. Itu jadi kita nggak boleh lewat ke dalam kota gitu kan untuk ngisi BBM. Itu sudah diatur nanti, ada nanti aturannya keluar. Aturannya nanti keluar, tapi masih di proses ya? iya proses gitu kan. Perwalinya Bang ya. Iya, perwalnya. Nah, Betul. ini Itu alternatifnya. Itu kan tadi Abang bilang kalau kendaraan di bawah roda 6 ya, Mm-mm. boleh diisi di kota. Mm-mm. Kalau dari lebih itu alternatifnya gimana mereka buat isi gitu? Mereka bisa isi di jalan-jalan lintas. Oh, jalan Pom bensin yang berada di jalan lintas. Oke. Kalau Yang dalam tidak kota kan mengganggu. kayak di Palima, Ya. itu kan tentunya melewati jalan kota kan. Ya. Nah itu nggak bisa. Tapi kalau di jalan lintas kan walaupun itu wilayah kota, tapi itu memang sudah jalannya. Oh, Jalan lintas dia masih bisa, tapi antriannya nanti itu bekerja sama SPBU. Kalau memang melebihi itu sudah harus di stop. Itu dan ada petugas juga, ada satgasnya. nggak ganggu jalan juga. Ya, jadi ada pembentukan satgas di dalam rapat itu, hasil rapat itu. karena kan kita lihat belakangan ini sopir-sopir yang mengantri BBM solar di SPBU tuh sampai cekcok gitu Bang antara pemilik benar. ruko, rumah warga kan yang di situ ngantri gitu Bang. Jadi aparat sama bekerja sama juga sama wali kota juga kan Mm-mm. menindak
kejadian tersebut ya menindaklanjuti. Iya, jadi memang kita harus kerjasama lintas sektoral lah Iya, sebenarnya. harus bekerja sama ya Bang ya. Kak, saya mau nanya nih Kak, ini kan di Kota Jambi itu sudah diterapkan pembayaran parkir melalui QRIS ya Kak ya. Iya. Nah, itu gimana tuh mekanismenya Kak? Itu di mana aja titik-titik yang menggunakan QRIS itu Kak? Ya, jadi kalau parkir tuh mereka itu kan sudah pakai kris pakai semua. kiri semua anggota parkir itu sudah di Ada kayak Kalung. kayak ID card-nya gitu ya, ada Mm. parkir roda 2, roda 4. Jadi itu bisa di apa? Semua titik. Di scan barcode-nya. Tuh. Berarti itu tarifnya itu gimana? Nanti apakah mereka yang tarik tunai atau gimana? Pendapatannya. Pendapatannya. Ya, mereka tuh nanti tuh apa namanya tuh uangnya itu dimasukkan ke dalam Rekening. rekening Oh, Bank Jambi. Langsung. Oh, Ya. berarti masing-masing tukang parkirnya memang ada rekening Bank Jambi gitu Ya, Bang ya? mereka Benar. dibuatkan. Oh, gitu. Tapi itu udah banyak ya berarti ya yang petugas parkir yang udah pakai itu. Udah banyak Kak. Sekarang sih sambil sosialisasi terus Iya. kita dari dinas menerapkan untuk pembayaran melalui QRIS. Gitu. Nih, bagi sobat lantas yang belum tahu kalau di Kota Jambi itu sudah diterapkan pembayaran parkir melalui QRIS. Jadi nggak ada alasan, nggak ada uang kecil ya Bang Iya. ya. Jangan sama uang Iya. receh. Sebenarnya lebih enak bayar pakai kris. Ya. Gitu. Karena Genset, sudah langsung genset. dibagi pembayarannya itu. Mobil 2 motor 2.000, mobil 3.000. Ya. Itu sudah langsung kebagi mana yang masuk ke rekening tukang jukir, mana yang langsung ke rekening PAD. Oh, gitu. Langsung masuk ke rekening pemerintah langsung. Heeh. Ini Bang, bagaimana menindaklanjuti Pak Ogah nih Bang yang ada di simpang? Nah, Pak Ogah biasanya nih setiap di persimpangan tuh ada Pak Ogah yang bantuin kita ya. Sebenarnya kita bantu juga, cuman gimana nih Bang? Kalau misalnya dari di Karena kan itu mengatur tentang ya kan Heeh. Itu jadi polemik ya sebenarnya. polemik ya di antar masyarakat Polemik gitu Bang. Ya. berkelanjutan dan nasional sebenarnya. Bukan di Kota Jambi doang. Jadi itu salah satu yang sulit untuk kita tangani, tapi memang kita masih berusaha sebenarnya. Adakah aturan yang kita masih cari nih, gali apakah ada aturan yang bisa menertibkan ini gitu nah kan, karena kalau kita tertibkan pun aturan yang membawahinya agak sulit karena kita sosialisasikan sudah gitu kan bersama dengan Satlantas juga padahal waktu itu kan Polresta dan tentara juga waktu itu Denpom kalau nggak salah. Jadi sempat jadi juga sudah disosialisasikan tapi ngulang lagi sosialisasikan ulang lagi gitu kan. Jadi susah gitu kan, memang itu memang harus perlu aturan yang lebih dalam lagi sebenarnya. Itu yang masih kita cari, kita usahakan bagaimana supaya ini memang benar-benar selesai gitu kan. Sebenarnya itu membantu lalu lintas juga sih Bang, cuman kan Iya, di tidak satu sisi. gimana gitu ya kan Bang, karena kan tidak resmi gitu kan. Iya, karena dari kami di SUP pun sebenarnya ada beberapa yang kami sesalkan itu, beberapa rambu U-turn itu ada yang dihilangkan. Oh, dihilangkan dari masyarakat. Dihilangkan. Jadi memang kita sampai cari buktinya pun susah gitu kan. Bagaimana kok U-turn ini kok bisa hilang gitu kan. Dicabut ya Bang ya. Seperti di simpang STM atas itu. Oh. Simpang STM atas itu kan kita dulu pasang U-turn. Kita dulu pasang U-turn, terus juga di beberapa titik di simpang Rimbo ada kita pasang U-turn. U-turnnya sudah nggak ada lagi gitu kan. Jadi memang supaya mereka bisa ngatur kan. Tapi kita nggak bisa ngomong terlalu ini juga karena kita nggak tahu sebenarnya kan. Iya. Karena buktinya belum ada. Terus juga memang ini masih kita dalami bagaimana caranya supaya Pak Ogah ini ya minimal di tempat-tempat yang tidak perlu memang nggak ada. Gitu. Kalau sekarang kan hampir semua ada kan. Gitu. Nah, Sebenarnya balik lagi ya Bang, kita juga dari petugas butuh kerjasama dari masyarakat. Masyarakat jangan kasih gitu. Benar. Kalau nggak kasih kan mereka nggak ada lama-lama. ya Petugas juga nggak bakal bisa kerja kalau masyarakatnya nggak bisa diajak kerjasama. Jadi Benar. buat sobat lantas, Kak? dibutuhkan kerjasamanya supaya petugas juga bisa ini ya bisa kerjasama. Iya, antar benar. masyarakat. Kasihan lah. iya, Kasihan. Kasihan ya Bang. Iya, Ya. teman-teman. Kasihan apa nih, Kasihan teman-teman kita. Kasihan teman kita. Personil kita kalau nunggu dari pagi sampai malam di situ kan Iya. kasihan kan gitu.
Kan nggak mungkin kita kerja 24 jam harus mengawasi semuanya ya, Maya. Dari Sobat Lantas nih, kalau misalnya ada kendala di jalanan atau dimanapun bisa dilaporkan ke Dishub Kota Jambi atau ke Polresta Jambi gitu. Atau melalui Call center. call center 112. Nah Bang, kalau misalnya di pasar nih Bang, itu kalau udah nggak ada lagi tuh yang apa? Pos. Pos. Ya, pos. Nah, itu gimana tuh Bang? Itu kenapa dihapus, kenapa ditutup Bang? Karena kan dari dulu tuh, dari zaman saya kecil, Iya, itu dari zaman udah kecil ada. itu sudah ada. Nah, sekarang dengan Bapak Wali Kota yang baru kan ditutup nih. Itu digunakan kenapa Bang? Apa dampaknya atau gimana gitu Bang? Kalau untuk teknisnya saya kurang paham ya, kenapa itu dihilangkan, kenapa itu dihapuskan. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, karena memang banyak sekali masukan dari masyarakat mungkin ke wali kota yang akhirnya ditindaklanjuti oleh bidang parkir dinas perhubungan, dan tercapailah putusan dan kebijakan bahwa pos parkir ditutup. Lumayan loh, itu ditutup ada 10 titik kalau nggak salah, 10 titik. kurang Kira lebih. cuma yang di situ aja, di mana aja Bang? Selain yang 10 atau 8 ya? 8 nggak kalau salah tuh, salah. Entah 10 atau 8 gitu. di dalam itu. Di dalam Oh, di itu kan keliling kan banyak itu. Oh iya benar, karena kan dia tiap gerbang-gerbang itu ada pos. Iya, tiap gerbang masuk kan ada pos. Ditutup semua berarti Bang ya, sudah ya. Mungkin banyak. Hanya itu ke petugas parkir yang pakai QR Kiri. itu. Iya, Oh, Grace. gitu. Sebenarnya kalau kita logika sebenarnya sama aja. Mau ada pos mau enggak kan. Cuman kayaknya masyarakat lebih nyaman kalau nggak ada pos. Itu mungkin mungkin ya, kita nggak tahu karena memang itu sudah ranahnya bidang parkir kan. Karena memang mereka yang lebih paham, mereka yang punya analisanya, mereka yang punya hasil analisa dampak dan lain-lainnya. Gitu. Mungkin karena masyarakat mungkin cuma numpang lewat nggak mau belanja gitu Nah, Bang ya. benar, mungkin banyak yang Kan kalau lapor ke WTC wali bisa kota tuh Bang gitu. ya. Alternatif ya. Adalah alternatif. Alternatif. Karena kan kalau harus bayar kan cuma lewat gitu ya Bang ya. Pasti ada Pro dan rasa kontra. pihak dirugikan. Iya, kadang juga masuk, Bang, kami sudah bayar pos di depan, di dalam kami bayar parkir lagi nih, gitu kan, bayar parkir berkali-kali gitu kan. Jadi ya, kadang saya nerima laporan itu, saya lapor ke teman di pengawas parkir di pasar, pengawas yang ini kan kejukinya kan, kasih kalau sudah megang karcis pos sudah nggak usah diminta lagi gitu kan. Cuman ya namanya di lapangan kan, jadi ada saja. Karena kan yang merasa berkuasa di wilayah itu yang ngambil parkirnya Ya, gitu-gitu ya bener, Bang ya. gitu kan. Kita kan- Kita tetap selalu lagian tindak. juga, Kak, kalau secara resmi parkir itu kan kalau kita nggak ada kiris kan kita baru pribadi nih. Iya. Kalau bisa kita minta Karcis. karcis. Oh, Itu karcis karcisnya resmi kita. Minta karcisnya. Minta karcis sama jukirnya. Itu baru tahu juga sih Kak. Ya. karena kan biasanya kalau bayar parkir bayar aja Udah, gitu nggak. langsung. Iya, harus Jadi minta kalau karcisnya. secara resmi itu kalau nggak kita kiris, Iya. minta karcisnya Kak. Gitu. Udah ini ya sekarang ya. Udah banyak banget kemajuan mungkin buat sobat-sobat lantas yang belum tahu bisa coba nonton video ini supaya tahu. Nah Bang, dari awal nih kita udah bahas tentang transportasi yang ada di Kota Jambi, parkir di Kota Jambi, tentang rambu-rambu lalu lintas, tentang apa itu tugas Dishub. Nah, ini ada pesan-kesan nggak Bang? Atau pesan-pesan untuk Sobat Lantas kita nih Bang yang menonton podcast ini nih Bang? Jadi untuk sobat lantas ya, yang pertama sekali itu tetaplah patuhi peraturan lalu lintas karena itulah yang nanti menyelamatkan kita di jalan. Gitu. Terus kemudian kami juga Dishub meminta partisipasi masyarakat apabila terlihat rambu-rambu yang rusak atau yang sudah tidak layak, itu bisa laporkan ke kami atau langsung laporkan ke call center 112. Dan nanti setelah ini kan ada bus listrik nih, itu jadi masyarakat bisa langsung hubungi melalui IG itu kebutuhan tracknya di mana, jadi biar kita bisa analisa. Gitu. Sebelumnya terima kasih buat Bang Leo sama Mbak Febri ya udah datang ke Lintas Jumat Podcast episode 4. Jangan lupa buat nonton. Dan Makasih. jangan lupa buat cobain bus di sana. Benar. Nanti kapan-kapan kita datang buat cobain electric bus. Oke, terima kasih. Bus bahagianya ya.